Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Sabahul khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Min aina anti? Min Mataman. Baik, ya ummi. Madza naqul fil Arabiyah? Rumah itu milik ustazah. Nah. Rumah milik ustazah. Kita urutkan dulu. Rumah milik ustazah. Sahih, al-baitu lil ustazati. Rumah milik ustazah. Nah, li kita terjemahkan itu milik atau memiliki. Nah, jadi menyesuaikan dengan terjemahan bahasa kita. Rumah milik ustazah, al-baitu lil ustazati. Kalau ustazah memiliki rumah, ustazati baitun. Nah, atau harusnya kan letter luck-nya kan milik ustazah adalah rumah. Nah, milik ustazah adalah rumah. Karena milik di dalam bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Milik itu tidak masuk dalam kategori fi'il, kata kerja ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kata kerja ya, memiliki. Dalam bahasa Inggris juga. Nah, di dalam bahasa Arab masuknya pada harful jar. Pangkatnya seperti ala, seperti fi. Nah, jadi terjemahannya memang harus menyesuaikan. Jam milik kelas. Itu lil. Sa'atul. Jam milik kelas. Milik kelas, kelas memiliki jam. Lil. Nah, lil fasli sa'atun. Buku milik ustadz. Al-kitabu lil ustadi. Ustadz memiliki buku. Lil ustadi kitabun. Susunannya ya? Iya, ditulis ya, bingung ya? Nah. Jam itu milik ustadz. As-sa'atu lil ustazi. As-sa'atu lil ustazi. Jam itu milik, atau jam ini kalau sudah ada alif lamnya berarti jamnya tersebut, maksudnya tertentu. Iya. Iya. Nanti aja ya.
Nah, Kami Hasun. komis, 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 komis. Mana fil Arabiyah nomor kemarin ada di buku Rokmun. Nah, ma boleh kam, boleh boleh kam. Ma karena kebiasaan di sana juga pakai ma yang ada di buku nomor HP berapa? Ma Rokmul Jawal. Nah, rokem. Kalau nomor HP ma Rokmul Jawal. Nah, susunannya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jam milik ustazah. Kalau kita dengan ungkapan yang berbeda, tapi ungkapan yang berbeda, Ustadz memiliki jam. Lil ustazi saatun. Nah, memang li ini terjemahannya kalau kita letterleknya berbeda. Ketika kita mengatakan milik Ustadz, makna li? Milik Ustadz adalah jam. Nah, milik Ustadz adalah jam. Tetapi kita juga boleh menerjemahkan dibalik. Ustadz memiliki jam. Nah, sama kalau kita pakai dhamir kan, kalau as-sa'atu, kalau kita kata gantikan as-sa'atu lahu. Kalau kita kata gantikan, kalau kita pakai dhamir, atau ini lahu sa'atun. Ketika kita mengatakan jam itu atau jam ini miliknya. Nah, miliknya atau miliknya adalah jam, atau bisa kita terjemahkan dia memiliki jam. Nah, atau dia memiliki jam. Ustadz memiliki jam. Lebih banyak keluar li ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca teks di Al-Quran atau di hadis memang lebih sering pakai li daripada inda. Nah, makanya kita lebih sering gunakan li saja ya Bapak Ibu ya. Kalau apalagi li ini butuh ketelitian karena nyambung dia. Kalau inda kan jelas lebih gampang. Insya Allah kita nggak banyak bahas. Li ini lebih harus teliti. Meja itu punya kelas. Al-maktabu, nah, al-maktabu lil fasli. Kelas mempunyai meja. Lil fasli, nah, meskipun lil fasli maktabun, nah, maksudnya terbaliknya bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Susunan terbaliknya. Kelas memiliki meja, berarti lil fasli, nah, maktabun. Meskipun letterleknya milik kelas adalah meja, sama milik Ustadz adalah jam. Tetapi boleh kita terjemahkan Ustadz memiliki jam. Nah, sama enggak dengan harful jar yang kita pelajari? Polanya sama, Bapak Ibu. Polanya ketika kita mengatakan as-sa'atu lil ustadzi, sama juga dengan al-kitabu alal maktabi. Sama. Cara kerjanya sama. Al-kitabu alal Al-kitabu alal maktabi. Buku ada di atas meja. Di atas meja ada buku. Alal maktabi
Alal maktabi kitabun. Nah, alal maktabi kitabun. Boleh nggak kita kata gantikan juga? Bisa. Berarti kalau kita gantikan al-kitabu alaihi al-kitabu alaihi. Sama kalau kita bilang kalau ini alaihi kitabun. Nah, ini yang mana, Pak Haji? Buku ada di atasnya. Iya, nya kembali ke maktab. Atau di atasnya ada buku. Nah, ini maksudnya ini buat analogi ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya cara makainya li ini sama seperti harfu jar biasa ataupun seperti dzaraf. Di depan karyawan itu ada di depan kelas. Al-muwaddafu amamal fasli. Di depan kelas ada seorang karyawan. Amamal fasli muwaddafun. Kita kata-katakan karyawan itu ada di depannya. Al-muwaddafu amamahu. Di depannya ada seorang karyawan. Muwaddafun. Nah, di papan tulis yang ada di sekolah apa Bapak Ibu? Sekolah. Yang iya, Ustad ya, Ustad. Tilmidun. Murid ada di dalam sekolah. At-tilmidu fil madrasati. Madrasah mudzakkar am muannas? Muannas. At-tilmidu fil madrasati. Kalau kita gantikan at-tilmidu fiha. Di dalam sekolah ada seorang murid. Kalau tadi tilmidun. Kalau kita gantikan fiha tilmidun. Sama ya kan Bapak Ibu ya? Ya, gampang insyaallah. Kursi itu punya kelas. Al-kursiyu lil fasli. Kelas memiliki kursi. Lil fasli kursiyun. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti suka kesleo namanya. Yang bentuk yang ini. Nah, kalau ini gampang insyaallah. Jam milik kelas. Karena ini memiliki dua terjemahan. Kita boleh mengatakan milik ustadz adalah jam, atau boleh kita menerjemahkan ustadz memiliki jam. Nah, boleh, dua-duanya boleh. Hanya kebalik li-nya ini. Karena di bahasa Arab li itu bukan sebuah kata kerja, memiliki. Memiliki bukan kata kerja. Meskipun ada kata kerja memiliki, yaitu malaka yamliku, malaka. Meskipun ada juga kata kerja. Tapi malah jarang dipakai, malah lebih banyak dipakai li-nya. Kalau di bahasa kita kan memiliki adalah kata kerja. Saya memiliki buku. Bukan buku untuk saya, tapi saya memiliki buku. Dan li juga memang bisa diterjemahkan untuk ya, Bapak Ibu ya. Bisa diterjemahkan untuk atau bisa diterjemahkan milik. Nah, milik. Sampai mana tadi, Bu Haji? Baru Bu Haji. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Khair. Hal anti sa'idatun? Nah. Ana sa'idatun. Ya Umi, madza
Madza tobakhti. Tobakhti, mana tobakho? Tobakho. Ingat tobakho. Tobakho. Sering belum jarang kita praktikkan ya. Masak. Masak. Nah, masak. Kalau madza tobakhti kulla sobahin la berarti ma tobakhtu, berarti saya enggak masak. Ya Umi, madza syaribti. Nah, madza syaribti kulla sobah. Syaribtu al-labana. Nah, iya. Kamis. Iya. 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 Namanya L Ibu ya, L. L. Iya, L. Catat B, L. Iya. Syariba, kalau pertanyaan madza berarti butuhnya objek. Nah, madza syaribta atau syaribti. Syaribti. Kalau nanya syaribah minum. Kalau saya nanya Bu Haji syaribti. Nama Pak Haji syaribta. Jawabnya tu. Syaribtu al-labana kulla subahin. Harun. Harun. Bi tasdid, Ibu. Panas, hangat. Iya. Iya. Mada boleh bilang labanun, boleh bilang halibun. Halib sama saja. Iya. Panas, Bu. Panas. Mada fil arabia jus. Jus sudah pernah ya? Jus ya? Jus asiron. Pakai shot, asir. Kalau teh sayun. Kalau kopi udah tahu semua ya, kopi ya? Wah. Apalagi yang sering? Asiron jus. Asir. Kalau jus berarti nanti kalau tergantung jusnya berarti kaidahnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa namanya? Sinonimnya Bu, boleh bilang laban, boleh bilang halib. Nah, halib. Ya, halibun. Jus. Ketika pertanyaan madza, Bapak Ibu, pada kata kerja berarti setelah itu membutuhkan objek. Nah, kecuali pertanyaan umumnya madza fil arabiyah, tentu Bapak Ibu dulu masih ingat ya, mengerjakan sesuatu. Bahasa Arabnya apa? Mengerjakan sesuatu. Fa'ala, yaf'ulu atau yaf'alu. Nah, fa'ala ini dihapus ya? Yang ini? Udah. Ya. Boleh bilang fa'ala yaf'alu atau amila ya'malu. Amila amila bukan amalah. Kalau fa'ala yaf'alu. Tapi artinya sama. Artinya sama. Kalau kita bilang fa'ala yaf'ulu boleh enggak? Enggak boleh. Fa'ala yaf'ulu itu hanya di wazan, Bapak Ibu. Wazan ketika kita menghafal sorof.
Nah, itu wazan yang aslinya kosakatanya adalah fa'ala yaf. Kalau disorof kan ada 6 ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, itu tidak ada artinya. Itu hanya sekedar memudahkan menghafalkan wazan sorof supaya ke bawahnya itu ikut sama polanya. Kalau fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, polanya sami ayas mau. Nah, itu hanya sekedar untuk memudahkan kita menghafalkan sorof. Tapi kosakata aslinya adalah fa'ala, mengerjakan sesuatu, fa'ala yaf'alu, atau amila. Sohi amila ya'malu. Kalau ini mengerjakan, kalau pekerjaan berarti apa, Bapak Ibu? Fa'ala yaf'alu, Fa'ilan atau fa'lan? fi'lun. Kan sering kita dengar fi'lun. Fi'lun. Kalau amila ya'malu, mengerjakan. Kalau pekerjaan kita rubah jadi amal, amalun. Suka dengar amal nggak, Bapak Ibu? Iya. Amal jariah, amal soleh. Nah, ini dari amala ya malu, amalun. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kamu mengerjakan apa? Mana fil Arabiyah? Kamu, anta. Oh, anta kata palu. Maza, Ada tafalu. Bapak Ibu maunya madi atau mudhari? Madi. Berarti maza fa'al apa? Fa'al ta. Nah, maza fa'al ta. Nah, maza fa'al ta. Ini kayaknya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, Bapak Ibu, kan sudah dulu, ini sudah ini. Mungkin kamu sudah ngerjakan apa? Berarti madza fa'al ta. Nah, ketika ini pertanyaan umum, jawabnya langsung bagaimana, Bapak Ibu? Ada fa'al ngajak saya kan? Iya. Nah, tidak perlu diulang fa'al tu, tapi langsung kata kerjanya. Madza fa'al ta, langsung saya menulis. Berarti katab tu. Katab tu. Nah, nggak usah fa'alnya, nggak usah diulang lagi. Pasti dulu catatannya ada, Bapak Ibu. Ya, nggak usah diulang fa'al tu lagi, nggak perlu. Tapi langsung kepada pekerjaannya. Nah, kecuali kalau madza katabta, madza katabti. Nah, kamu nulis apa? Jawabannya katabtu ar-risalatah. Nah, ini pertanyaan umumnya, madza fa'alta. Berarti ngobrol sama anta. Kalau kita ngobrolin Ahmad ngerjain apa? Ada fa'alu. Ahmad fa'ala. Madza? Sahih. Wah, fi'il kok dilupakan ini, Bapak Ibu ini. Nah. Madza fa'ala Ahmad. Kan sering kita praktekkan. Ahmad baca apa? Madza membaca. Nah, madza qara'a Ahmad. Ahmad belajar apa? Madza darasa Ahmad. Nah, sama kan susunannya ya. Nah, kalau pertanyaan fa'ala langsung kepada kata kerjanya. Madza fa'ala Ahmad, berarti Jawabannya Ahmad sedang tidur misalkan. Madza fi tidur.
Nama. Boleh langsung madza fa'ala Ahmad, nama Ahmad. Atau bilang nama saja boleh. Nama. Mana nama? Tidur. Ahmad sedang apa? Ahmad mengerjakan apa? Ahmad tidur. Nah, atau Ahmad membaca. Qara'a Ahmad. Nah, baik ini berbentuk fi'il madhi. Kalau berbentuk fi'il mudhari sama saja kaidahnya. Ibu. Ahmad sedang apa? Nah, madza yaf'alu? Madza yaf'alu Ahmad? Nah, susunannya sama seperti Ahmad sedang baca apa? Madza yaqra'u Ahmad? Ahmad sedang belajar apa? Madza yadrusu Ahmad? Jawabannya langsung wa yadrusu. Yadrusu, enggak usah ngulang yaf'al lagi, yadrusu al-arabiyyata. Yadrusul arabiyyata. Huwa atau boleh, kalau boleh kita pakai huwa boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Huwa yadrusul arabiyyata boleh. Langsung kita jawab yadrusul arabiyyata saja boleh. Nah, ini pertanyaan umumnya. Tapi kalau untuk mempraktekkan, misalkan Bapak Ibu masih ingat kemarin ya, kalau Ahmad membaca Qara Ahmad Sohi. Nah, ingatnya jangan Qara aja, Bu. Ya, ya. Qara Ahmad. Kalau Ahmad baca apa? Ada Qara Ahmad. Nah, di mana Ahmad membaca? Nah, itu kan sama, susunannya seperti ini sama aja. Nah, kalau mudhari'nya Ahmad sedang membaca. Yaqra'u Ahmad. Yaqra'u Ahmad. Ahmad sedang baca apa? Nah, ya ini memang bahasa kita itu bentuk alat bertanyanya ditaruh di belakang memang. Kalau di bahasa kan nggak ada. Yaqra'u Ahmad madza? Nah, nggak ada. Di depan kata tanyanya pasti di depan. Nah, di bahasa kita Ahmad membaca apa? Nah, karena kecuali kalau dipasifkan apa yang dibaca Ahmad. Nah, tetapi pada susunannya memang bahasa kita bentuk bertanyanya kebiasaannya ditaruh di belakang. Ahmad baca apa? Nah, beda dengan bahasa Arab. Susunannya sama seperti Ahmad membaca apa? Madza fil Arabiyyah? Madza yaqra'u Ahmad. Madza yaqra'u Ahmad? Huwa yaqra'ul hadisa. Nah, bentuk pertanyaan sama. Kalau kita ngomongin Fatimah, Fatimah sedang apa? Madza? Sedang apa? Sedang apa? Bukan baca apa? Sedang apa? Nah, madza taf'alu? Sedang mengerjakan apa maksudnya? Madza taf'alu Fatimatu? Nah, madza taf'al? Taf'alu ini dhamir apa Bapak Ibu? Iya. Madza taf'alu Fatimatu? Nah, langsung baca hiya. Dia membaca, selain membaca nyuci baju. Tagsilu. Madza fil Arabiyyah menyuci. Tagsilu as-sauba.
Komis boleh. Nah, as-sauba, afan. Saub itu kata umum, berarti pakaian. Pakaian masih umum, bisa apa saja, bisa nanti berbentuk celana, baju, gamis, bisa. Hiya taghsilu as-sauba. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kita tanya kata umum ya. Bu Haji, kaifa haluk Bu Haji? Mengerjakan sesuatu, fa'ala yaf'alu. Kalau Bu Haji ngobrol sama seorang perempuan, kamu mengerjakan sesuatu. Kamu mengerjakan sesuatu. Fa'alti. Nah, madinya ya, ibu mau madi ya, madi. Kamu ngapain? Mada fa'alti. Nah, jawabannya saya menulis apa nih? Surat. Menulis. Katabtu ar-risalata. Nah, katabtu ar-risalata. Kalau Bu Haji ngobrol, ya kalau Bu Haji ngobrol sama laki-laki, berarti fa'al ta. Kamu ngapain? Mafalta. Itu madinya. Kalau mudhari'nya yaf'alu. Kalau Bu Haji ngobrol sama perempuan, yaf'alu berarti perempuan. Anti taf'alina. Sohi, anti taf'alina. Kamu sedang ngapain? Taf'alina. Nah, sohi. Mada taf'alina. Saya sedang pergi ke pasar. Saya sedang pergi ke pasar. Adhabu ilasuk. Nah, ilasuk. Mungkin kendalanya Bapak Ibu mungkin kosakata ya. Oh ya. Kosakata. Memang urutannya kosakata, setelah kosakata tasrif pada fi'il memang. Memang kita sedikitkan dulu kaidah, kita banyakin tasrif tadi. Kalau harus terbiasa, kalau ana nahnu na pada mudhari'nya. Kalau ana tu, kalau nahnu na pada madinya. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya menghafal kosakata? Iya. Memang dari diri masing-masing ya. Ya. Sehari satu minimal. Iya. Kadang-kadang pun kita mengembangkan mengembangkan bahasa kita. Tidak apa-apa kita membaca Quran terjemah ini. Terjemah. Kita menemukan satu isem. Dulu kita dapat tugas ketika kuliah seperti itu. Kita membaca Al-Quran. Kita misalkan dapat satu kata apa ini, kita tulis. Caranya memang ditulis memang caranya sedikit. Memang nggak cukup dengan kita tahu misalkan. Iya. Pak Ustadz bisa juga gini, misalnya Pak Ustadz kasih ya 5 satu hari, Senin dikasih. Nah untuk hari Rabu nanti kita tuh 5, jadi semuanya itu seragam nih. Semuanya. Iya. Bukan ya. Untuk maksudnya untuk kedepannya, Bapak Ibu. Untuk mengembangkannya. Jadi Pak Ustadz ujian hari Jumat, hari Rabu. Jadwalnya gimana jadwalnya Bu? Kalau saya ngikutin jadwal, nggak ada lisannya ya? Enggak. Iya, Rabu. Karena Jumat juga langsung ada berangkat raker Ibu. Jumat pagi dosen-dosen berangkat raker ke Lembang. Iya, Rabu. Iya, Rabu. Iya, tulis besok. Hari Rabu itu ujian tulis atau tulisan? Tulis.
Nggak ada. Oh iya. Iya. Yang Iya. ngawasin siapa Ustaz besok? Yang ngawasin. Nggak ada. Iya. Iya. Halo. Ya, insya Allah seperti itu, Ibu. Insya Allah. Rencananya seperti itu memang. Rencananya. Jadi nggak seperti dulu-dulu. Iya. Rencana seperti itu, Pak Haji. Rencananya. Nah, caranya, iya. Iya. Gimana? Makanya Ustaz sekarang ini aja kisi-kisi aja. Iya. Kalau lulus insya Allah semuanya lulus yuk. Kan Bapak Ibu menerjemahkan hadisnya udah bisa. Ya. Ya. Nah, tadi caranya soalnya itu ya lebih susah yang seperti kita praktekkan Bapak Ibu. Jauh nggak ada apa-apanya. Soalnya itu lebih apa namanya? Kalau kita lebih rumit, lebih mudah. Jauh lebih mudah dari apa yang kita sering praktekkan pelajaran. Nah, kemudian tadi misalkan ketika kita membuka Al-Quran terjemahan, itu kita berusaha untuk mencari satu baik isem ataupun fi'il, boleh Bu. Baik isem ataupun fi'il. Memang harus seimbang memang antara menghafal kosakata isem sama fi'il. Karena kita mengucapkan sehari-hari kan nggak bisa lepas daripada fi'il, khususnya fi'il. Nah, fi'il ini yang paling penting adalah setelah kita menghafalkan kosakata, baru kita contoh sedikit aja. ya misalkan kita nemukan khotama. Nah, khotama yahtimu. Khotama yahtimu kan kita temukan ini di Al-Qur'an ini. Di surah Al-Baqarah. Kita latihan saja buka terjemahnya. Oh, khotama itu menutup. Wajahnya adalah apa ini? Fi'il madhi. Khotama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah. Dan memang urutannya itu kita menghafalkan nama-nama dulu, Bapak Ibu. Menghafalkan nama-nama isem dulu, baru kita menghafalkan fi'il. Ya, satu aja nggak apa-apa ya sehari. Ya, satu saja. Satu kata. Tapi kan Bapak Ibu sudah punya dasar ya. Sudah beberapa kosakata. Satu kata di dalam 1000 jumlah. Khairum min alfi jumlah, lebih baik daripada 1000 kata dalam satu kalimat. Kalau cara mengembangkan bahasa kita itu, satu kata dalam 1000 kalimat itu lebih baik daripada 1000 kata dalam satu kalimat. Bisa difahami nggak Bapak? Sekali lagi. Maksudnya satu kata nempel di mana aja ya? Iya. Ingat terus. Misalkan Alkitabu, setelah kita tahu Alkitabu jadidun, Alkitabu sogirun, Alkitabu alal maktabi, ana ahmilu al-kitabah. Nah, ana ahmilu al-kitabah, ana asyari al-kitabah. Nah, itu satu kata dalam 1000 kalimat. Jauh lebih baik daripada 1000 kata dalam satu kalimat. Nah, itu. Ya. Ini hanya ungkapan saja, Ibu. Artinya, maksudnya kita disuruh mengembangkan satu kata ini dalam berbagai bentuk, entah itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Iya. Nah. Lebih baik satu usul. Ya, sekarang satu kalimat ada nggak isinya 1000 kata? Ya nggak ada, Ibu. Ini hanya istilah saja. Istilah kita mengembangkan satu kata ini ke dalam berbagai, seperti yang kita praktekkan kemarin Al-Mudaris. Kemarin apa contohnya, Pak? Al-Ustad. Yang kemarin
kata al-walad bisa berbentuk sebagai mubtada, bisa berbentuk sebagai khobar, bisa berbentuk sebagai fa'il, bisa berbentuk sebagai maf'ulun bihi. Juga bisa kita tambahin dengan na'at, bisa kita tambahin pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, maksudnya seperti itu, dikembangkan seperti itu. Fi'il kita kebanyakan bahas mudhaf na'at sehingga fi'il ini dilupakan ini Bapak Ibu. Mempraktekkan fi'ilnya. Sekarang Ahmad sedang apa madzal fil arabiyah? Madza yaf'alu Ahmad atau madza ya'malu Ahmad. Kemudian kamu sedang apa? Madza taf'alu. Kalau anta, kalau anti taf'alina. Nah, madza taf'alina. Kalau Fatimah sedang apa? Madza taf'alu Fatimah. Jawabnya langsung ke fiilnya ya Bapak Ibu ya, sesuai domir. Kenapa ini domirnya yakra'u? Kenapa yakra'u? Karena Ahmad. Kalau saya ngobrol sama Pak Haji, ya, Pak Haji kamu sedang ngapain? Madza taf'alu. Jawabnya bagaimana? Jawabnya? Nah, enggak usah bilang. Madza taf'al? Jawabannya kalau pertanyaan umum tadi jawabnya langsung ke perbuatannya, Bapak Ibu. Kamu sedang apa? Saya belajar. Nah, enggak usah apa lagi. Nah, adrusu. Langsung adrusu. Kamu sedang apa? Berarti saya belajar apa ini? Saya belajar hadis. Adrusul hadisa. Langsung A. Kenapa A? Nah, nggak usah ulang af'alu, nggak usah. Tapi adrusul al-hadisa. Kalau kamu sedang belajar apa? Pertanyaannya sudah khusus. Madza tadrusu. Nah, madza tadrusu. Kamu sedang belajar apa? Nah, madza tadrusu. Nah, tidak ada yang lebih. Iya, tidak ada yang lebih. Jadi mungkin gara-gara pengawasnya ya kali ya, Be. Biasanya tintanya biasanya. Nah, enggak merek lain enggak tintanya? Osnoman. Ya kalau isi ulang memang suka kayak gitu, suka dihapusnya, suka itu. Ini ada ini Pak, video yang kemarin. Kenapa tuh? Ya. Itu yang kemarin. Yang terakhir kemarin. Nah, sama kalau kita langsung tanya, kamu sedang belajar apa, Bapak Ibu? Madza tadrusu. Nah, ini kan pertanyaan kata kerja ya, Bapak Ibu ya. Kamu sedang belajar apa? Madza tadrusu. Kamu sedang baca apa? Madza takra'u. Madza takra'u. Kamu sedang makan apa? Takul. Kamu minum apa? Madza tashrab. Kamu dengar apa? Mudhari. Tasma'u. Madza tasma'u. Ya nggak apa-apa. Kamu sedang mendengar apa? Nah, madza tasma'. Sekarang kita biasakan melafalkan aja Bapak Ibu ya.
Kamu sedang membaca apa? Mada takro. Mada takro'u. Mada takro'u. Kamu sedang belajar apa? Mada tadrisu. Nah, kamu sedang ngapain? Taf'al. Kamu sedang ngapain kalau di bahasa kita? Kamu lihat apa? Tandur. Kita fokuskan fi'il mudhari ya, Ibu ya. Tanduru. Nah, misalkan masih ketukar mada tandiru misalkan. Ya, ini hanya pembiasaan saja. Nah, mada tanduru. Nah, mada. Kamu beli apa? Tashtari. Beli kepada apa, Bapak Ibu? Nah, mada ishtaro yashtari. Berapa huruf itu? 5 huruf. Kamu beli apa? Mada tash, sama polanya. Kamu nunggu apa? Mada kemarin ada menunggu intazaro yantadiru. Nah, mada tantadiru berapa huruf itu? Nah, jadi mungkin mulai nanti kita ya memang perlu kita prosesnya itu menghafal kosakata dari isem dulu, memang dibanyakin isem. Setelah isem sudah tahu, isem kan insya Allah sudah tahu ya Bapak Ibu ya, deket kita madzhafil arabiyah papan tulis saburatun, yang deket dulu, nggak usah bom nuklir nanti dulu itu. Yang deket dulu pohon syajaratun. Seperti ada beberapa yang mencocok logikan ya, ketika Nabi Adam diajarin sama Allah, wa 'allama Adam al asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Ketika pertama kali Allah mengajari apa Nabi Adam itu? Isem nama-namanya. Itu sama seperti anak bayi yang kita ajarin adalah nama-nama benda dulu. Sama kita juga menghafalkan bahasa seperti itu. Kita hafalkan nama-nama dekat kita. Nah, baru ketika sudah banyak, kalau kita kan dibagi muzakkar muannas ya awalnya Bapak Ibu ya. Baru menuju fi'il. Nah, fi'il kata kerja. Kita nggak mau tahu huruf aslinya apa, nggak mau tahu huruf tambahannya apa, yang penting kita hafalkan dulu saja. Membeli, ishtaro, yashtari. Nah, 5 huruf. Menunggu, intadzaro, yantadiru. Menjual, ba'a, yabi'u. Berarti kalau kamu jual apa? Mada tabi'u sahih. Mada. Kalau kamu nunggu apa? Mada tantadiru. Kamu beli apa? Mada tashtari. Nah, mada tashtari, kita fokuskan ke mudhari'nya dulu Ibu ya. Mada tashtari. Kamu melihat apa? Mada tandur. Kamu mendengar apa? Mada tasma. Kamu nulis apa? Mada taktub. Nah, kamu bayar apa? Membayar. Dafa'a yadfa'u. Kamu bayar apa? Mada tadfa'u. Tadfa'u. Dafa'a. Yadfa'u. Ya, dafa'a. Kamu menulis apa? Mada taktubu. Kamu bawa apa? Ya, mada tahmilu. Kamu minum apa? Nah, jadi feelingnya, feeling untuk membuat susunan harus dibiasakan juga Bapak Ibu. Karena berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita kan madanya di belakang ya. Tasrob madha. Nah, tasrob madha nggak ada dia ya. Tapi apanya di depan? Madha tasrob.
kamu menanam kemarin sudah ya Bapak Ibu ya? Ada menanam, ada ghorosa yagrisu. Kalau bertani waktu kemarin zaro'a yazra'u. Kamu nanam apa? Mada tagris. Mada tagris. Nah, itu pertanyaan pada fi'il. Kamu nulis apa? Mada taktub. Mada taktub. Kalau ini apa? Mahada. Nah, kadang-kadang terjebak, sudah sibuk dengan pelajaran baru, pelajaran yang lama lupa. Ini apa? Mahaya. Apa di atas meja? Mada alal maktabi. Apa di depanmu? Amamaka. Mada amamaka. Apa di belakangmu? Waro'aka. Siapa di belakangmu? Man waro'aka. Siapa di depanmu? Man amamaka. Siapa di dalamnya? Fiha atau fihi. Fiha atau fihi. Siapa di belakangnya? Man waro'aha. Waro'aha. Nah, kembali ke fi'il tadi Bapak Ibu. Madza taf'al. Kalau kita terjemahkan, kamu sedang apa? Sama kamu belajar apa? Kamu sedang belajar apa? Mada tadrusu. Nah, jawabannya sama ya Bapak Ibu ya. Kan pertanyaannya berbeda memang. Kalau ini kan pertanyaan umum, ini pertanyaan khusus. Meskipun jawabannya sama, adrusu. Kok jadi licin Bapak tulis ya? Sama saja, jawabannya sama saja, adrusu al-lisa. Bedanya apa? Kalau taf'alu adalah pertanyaan umum. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Jawabannya iya, boleh macam-macam. Karena pertanyaannya umum. Kalau khusus, madza tadrusu, kamu sedang belajar apa? Sama adrusul hadisa. Kalau madza taf'alu, saya duduk di kelas. Madza taf'alu? Ajlisu fil fasli. Saya duduk di depan masjid. Ajlisu amamal masjidi. Kamu sedang ngapain? Madza taf'al. Nah, ini domirnya anta ya Bapak Ibu ya, domir umumnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau praktekkan anti, berarti tinggal ganti taf'alin. Nah, taf'alin. Sekarang kita ngomongin Ahmad. Ngomongin Ahmad. Nah, kalau tadi saya ngobrol, Pak Haji, kamu ngapain? Sekarang Ahmad ngapain? Nah, sahih. Mada yaf'alu Ahmad. Dia sedang belajar hadis. Huwa sahih. Huwa yadrusul hadisa. Huwa yadrul, atau kalau dengan bentuk yang sama. Ahmad sedang belajar apa? Mada. Nah, mada yadrusu Ahmad, sama dia sedang belajar hadis. Huwa yadrusu al hadisa. Ahmad sedang ngapain? Mada yaf'al Ahmad. Mada yaf'al Ahmad. Dia sedang minum kopi. Huwa yashrabu al qahwata. Sama. Ahmad minum apa? Ahmad. Nah, sahih. Mada yashrabu Ahmad. Dia sedang minum kopi. Huwa yashrabu al-qahwata. Ini kalau ngomongin Ahmad. Kalau ngomongin Fatimah, Mada
taf'alu Fatimah. Nah, madza taf'alu Fatimah, dia sedang masak nasi. Dia masak. Ayo latihan tasrifnya memang. Ya, karena kita membahas mudhari' tadbahu. Kenapa tadbahu, Beb? Tadbah. Ya, nggak usah pakai ya atau ya langsung tadbahu boleh, karena sebelumnya sudah kelihatan Fatimah. Insya Allah artinya tidak anta, tapi ya tadbahu aruzza. Masak tobaho. Tobaho. Mudhari'nya yadbahu. Mudhari'nya Bapak Ibu yang kita tasrif. Yadbahu huwa, hum yadbahuna. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tasrifnya. Hum yadbahuna. Fatimah tadbahu. Anta, antum, anti, ana tadbahu. Nahnu, nah tadbahu. Nah itu tasrifnya luar biasa Bapak Ibu. Iya. Kalau rame-rame. Ya. Apa? Menjadi dingin. Menjadi dingin. Nah, tobaho yadbahu. Kalau Fatimah masak apa? Madza tadbahu Fatimah masak nasi. Nah, dia tatbahu ruzza. Fil arabiyah nasi ruzun. Sah. Ruzun. Dia tatbahu ruzun. Zai pakai zai. Ruzun. Kalau Fatimah sedang masak apa? Madza tatbahu Fatimah, sama saja dia sedang masak nasi. Iya tatbakhur ruzza. Iya tatbakhur ruzza. Nggak pakai hiya boleh Bu, nggak pakai hiya boleh, karena sebelumnya sudah. Nah, sama. Nah, Fatimah sedang masak apa? Jawabannya iya. Nah, atau langsung tatbahu boleh. Kalau tatbahu berarti sudah kelihatan domainnya Fatimah. Nah, tatbahu ruzza. Ini pada fi'il mudhari' ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan akan dibahas pada bab kita ini pada fis safhah ilan nuzhati. Ilan nuzhah. Nah, ilan nuzhah. Ma makna fis safhah mi'ah wa isnain, halaman 102. Jadi Bapak Ibu kata kerja tadi supaya nggak bingung, Bapak Ibu nggak usah pikirkan dulu harfu mazidnya, huruf tambahannya nggak usah. Tambahan ini apa aja. Kadang-kadang kemarin ada pertanyaan dari kelas dasar 2 bertanya ini tambahannya apa. Tambahannya itu saya rasa nggak usah terlalu dipusingkan ya Bapak Ibu ya, karena kan kita tidak belajar membuka kamus.
Nah, cukup tahu kosakatanya saja. Misalkan meminta ampun. Meminta ampun, istighfaro, yastaghfiru. Kita nggak usah pusing nih, huruf aslinya apa, huruf tambahnya apa, nggak usah. Yang penting kita tahu kosakatanya saja. Membeli, istaro, yastari. Di situ memang huruf aslinya ini, huruf tambahnya ini. Ya. Kemarin ada pertanyaan dari kelas dasar 2 seperti itu. Jadi yang paling penting adalah tahu saja dulu kosakatanya apa. Belajar, darosa, yadrusu. Atau boleh pakai ta'allama, ya ta'allamu. Kalau mengajar, allama, yu'allimu. Tentu tasrifnya nggak usah lah, tasrifnya sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Kalau mengetahui, alima, ya'lamu. Nah, beda-beda ya Bapak Ibu ya. Mengetahui, alima, ya'lamu. Kalau mengajar, allama, yu'allimu. Kalau belajar, ta'allama, ya ta'allamu. Kalau menolong, ya nasoro. Kalau membantu, awana, yu'awinu. Atau sa'ada, yusaidu. Nah, itu saja, tahu kosakatanya. Saya takutnya Bapak Ibu juga terjebak takut dengan huruf tambahannya apa, huruf aslinya apa. Huruf tambahan kan aslinya fi'il itu berapa huruf Bapak Ibu? 3. Nah, karena memang ada beberapa yang salah sibuknya di mana dulu sih harusnya. Nah, sibuknya harusnya adalah menghafalkan kosakatanya dulu. Memang beberapa ada yang dikasih metode cara membuka kamus. Nah, karena memang ketika kita menemukan kamus yang sesuai dengan sorof, misalkan istighfaro, istighfiru, misalkan istighfaro, istighfiru. Kalau nyarinya di hamzah, istighfaro, ketemu enggak? Enggak ketemu, enggak bakal ketemu. Nah, nyarinya di ghafaro. Nah, dan yang seperti ini nggak usah dibingungkan dulu Bapak Ibu ya. Yang penting kita tahu saja kosakatanya minta ampun itu istighfaro. Nah, adapun feeling seperti ini nanti insya Allah akan dapat sendiri. Nah, perasaan seperti ini huruf aslinya apa aja itu insya Allah dapat sendiri. Berpindah. Madzafil Arabiyah berpindah. Intaqala yantakilu, berkumpul. Ijtama'a yastami'u. Nah, jadi kelihatannya Bapak Ibu ini untuk kosakata isem sudah tahu ya. Maksudnya sudah tahu ciri-cirinya. Nah, jadi sekarang mungkin kalau melihat dari perkembangannya Bapak Ibu perbanyak kosakata fi'il. Nah, kata kerja. Kata kerja untuk menunjang isem-isem yang sudah kita hafalkan semuanya. Jadi fi'il baik itu 3 huruf ataupun 4 ataupun 5 huruf. Naftah fi as-safhah. Naftah berarti apa ini wajahnya Bapak Ibu? Nah, nahnu naftahu. Naftah fi as-safhah mi'ah wa isnain. 102. Nah, ad-darsu at-tasi asyar ilan nuzhati. Nah, makna an-nuzhah rekreasi. Nah, rekreasi. Nah, ya, rekreasi ya. 5 bil kasroh. Hujan ila. Khalid assalamualaikum. Nah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Di situ kita sudah sering praktekkan ya Bapak Ibu ya. Rahmatullahi itu Allahi lima dabil kasroh. Nah, rahmatnya Allah mudhafun. Mudhafnya mana? Nah, rahmat. Aina Ilyas ya Ali. Nah, Aina Ilyas. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Aina Ilyas ya Ali.
Nah, pertanyaannya, tidak harus seperti yang kita praktekkan. Ainal ustad, al ustadu fil asli. Bisa berbentuk kata kerja juga tanyanya. Kalau memang jawabannya membutuhkan kata kerja. Di mana Ilyas? Nah, kita belajar pertama kali Ilyas fil madrasati. Ilyas amamal. Kita jawab dengan kata kerja boleh nggak? Boleh kalau memang jawabannya seperti itu. Ilyas sedang membaca di kamar. Ilyas yaqra'u fil ghurfati. Nah, ta'al ya Ilyas. Nah, mana ta'al? Nah, sini. Nah, kemari. Ta'al. Nah, ta'al. Nah, bisa kita. Naam. Nah, mana naam? Nah, naam ya walidi. Nah, orang tuaku boleh. Orang tua. Dengan kita mengucapkan orang tuaku, bapakku, orang tuaku. Walid. Nah, walidi. Kalau yang anaknya kita panggil walad. Nah, waladun. Kalau orang tuanya walidun. Boleh dimudzakarkan nggak? Boleh dimuannaskan nggak? Boleh. Kalau orang tua perempuan walidatun. Nah, walidatun. Khalid kala Ali. Khalid yas'alu anka. Mana yas'al? Wajahnya apa nih Bapak Gajrah? Nah, mulai madinya bertanya, sa'ala yas'alu. Bertanya tentang mu. Sa'ala iya, an itu umumnya an itu artinya tentang. Ya, atau bisa jadi dari. Khalid bertanya tentang mu anka. Nah, ahlan wa sahlan ya Khalid. Nah. Nahnul an kata Khalid. Mana nahnu? Kami. Al-ana. Nah, fi utlatin. Nah, liburan. Maksudnya kita sekarang sedang di dalam liburan. Nahnu adatan. Nah, adat itu biasanya. Nah, nazuru. Wajahnya apa ini Bapak Bu nazuru? Domirnya nahnu zaro yazuru, mengunjungi. Biasanya kami mengunjungi amakinat tasliyati. Nah, tempat-tempat hiburan. Bapak Ibu, amakina limadza bil fathah. Objek. Atasliyati limadza bil kasroh. Mudhafun ilai, tempat hiburan amakinat tasliyati. Tempat aslinya amakinut tasliyati. Jadi iya. Hal turidu. Nah, hal mana hal? Nah, turid wajahnya apa ini Bapak Ibu? Nah, fi'ilnya aroda yuridu. Berarti domirnya apa ini? Nah, anta sohi. Hal turid an-nuzhah, apakah kamu mau rekreasi an-nuzhata limadza bil fathah? Maf'ulun bihi. Fi taman mini. Kamu, nah, bahasa kita mau nggak rekreasi di taman mini? Nah, bikulli sururin, dengan senang hati maksudnya. Hadhihi. Nah, ini adalah ide. Ini adalah ide. Hadhihi fikratun. Tapi kalau ini adalah ide yang bagus. Hadhihi fikratun jamilatun. Ini adalah jam. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam yang baru. Hadhihi sa'atun jadilatun. Polanya sama. Bikuli dengan senang hati.
dengan senang hati. Bikuli sururin itu ungkapan dengan senang hati. Nah, maksudnya bikuli kulun. Nah, ini bikuli sururin ini tidak bisa kita terjemahkan satu-satu memang, Bu. Iya. Nggak bisa. Iya, pikiran. Ide. Oh, bikuli dengan senang hati. Nah, fikroh itu dari kata fikir ya, fikir. Artinya ide. Nah, ini adalah ide yang bagus. Godan. Mana Godan? Godan. Yaumul Ahad. Hari Ahad. Nahnu nadhabu. Kami pergi atau kami akan pergi. Bisa. Sama-sama. Ilaiha. Ha kemana Bapak Ibu? Ilaiha. Kesana. Tanya. Taman Mini. Taman. Sana. Ya. Jami'an. Semua. Nah, ungkapan-ungkapan yang harus kita praktekkan godan besok. Kemudian jami'an. Nah, semuanya. Maksudnya semuanya. Terus ada lagi Bapak Ibu ungkapan yang harus kita praktekkan. Nah, bikuli sururin. Nahnul an. Nahnul. Nah, sekarang kita atau kita sekarang. Hasanan. Baik. Nah, kan tapi kita suka dengannya toyib. Nah, toyibnya sama. Nah, sama hasanan, toyib sama. Kenapa? Ya, hasanan. Hasanah itu muannasnya. Nah, sama hasanah muannasnya atau bisa jadi jam'ul muntahal jumu. Itu jamak sejamak-jamaknya. Seperti yang kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita hasanah itu adalah jamak-jamaknya. Berarti kalau kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita doakan semuanya. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena kita mendoakan semua sejamak-jamaknya itu. Hasanah itu. Aslinya hasanun. Tapi harus melihat teksnya secara utuh. Hasanatun itu bisa berarti muannasnya. Bisa jadi muannasnya apa Bapak Ibu? Hasanun. Kalau Ahmad itu baik. Ahmad hasanun. Hasan. Kalau Fatimah itu baik. Fatimah hasanatun. Nah, kalau kita pakai hasan. Tapi wajahnya juga bisa hasanatun. Bisa menjadi jamak muntaha jumu. Nah, Mada fil Arabiyah murid. Iya. Murid tilmi tolibun. Jamaknya tolibuna atau tulabun. Kalau semua murid sejamak-jamaknya bersatu menjadi tolabatun. Tolabatun. Nah, itu yang kita praktekkan pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah. Jadi hasanah bukan muannas ya Bapak Ibu ya. Bukan. Loh kenapa kok hasanah kok muannas? Kan kita doa laki-laki. Nah, itu adalah jamak. Namanya jamak mutahajumu. Jadi semua dari kita ya Allah kasih kebaikan dunia akhirat semuanya. Sa'akhudzukum. Nah, wajahnya apa itu Bapak Ibu? Wajahnya apa itu? Akhudzu. Dari kata mengambil atau menjemput. Akhadza. Iya. Khudzu. Akhadza. Kira-kira apa itu? Mudhari. Ya khudzu. Kalau ya khudzu huwa ya
Khudhu. Hum ya'khuduna. Fatimah ta'khudhu. Nah, kita berusaha pahami satu perkata per kata. Fatimah ta'khudhu. Anta ta'khudhu. Antum ana. Nah, ana akhudhu pada aslinya. Kemudian dibadalkan menjadi ana akhudhu. Karena hamzah ketemu hamzah menjadi panjang. Ana akhudhu. Nahnu na'khudhu. Nah, kembali ke a tadi, ana aslinya akhudhu menjadi panjang. Menjadi apa Bapak Ibu? Ana akhudhu. Nah, kalau ada tambahan sin tentu Bapak Ibu. Sin apa itu? Akan. Nah, akan. Sin sebelum fi'il mudhari itu artinya akan. Kalau saya akan menjemput. Nah, sa'akhudhu. Saya menulis. Enggak akan. Menulis saya menulis. Aktubu. Kalau saya akan nulis, sa'aktubu. Saya pergi. Adhabu. Saya akan pergi. Adhabu. Saya membaca. Akra'u. Saya akan membaca. Kamu makan. Takulu. Takulu. Kamu akan makan. Satakulu. Nah, di situ ada kum. Nah, kum itu apa itu? Kalian. Berarti saya akan jemput kalian. Kum. Kum kata gantinya antum. Nah, rumah baitun, rumah kalian baitukum. Kepada kalian, nah ilaikum. Nah, sa'akhudukum godan, besok saya jemput kalian. Insya Allah. Nah, di situ insya Allah. Hu atau insya Allahi. Enaknya apa Ibu? Ya, insya Allahu. Sya'a ini wajahnya apa nih sya'a? Fi'il ada sya'a. Sya'a fi'il madhi. Berarti ada mudhari'nya. Sya'a yasha. Yasha'u. Nah, artinya berkehendak. Kalau in itu jika. Insya Allahu. Hu kenapa pakai dhammah lafzul jalalah? Nah, fa'il. Jika Allah berkehendak. Itu kalau insya Allah. Fitasi'ah. Jam. Nah, pada jam 9. Maksudnya. Fitasi'ah. Dari percakapan ini Bapak Ibu. Fi soal ada pertanyaan? Nah. Kenapa? Soal ujiannya kemarin sudah. Gampang. Nah. Jam belum. Bapak Ibu jam. Jam itu. Kemudian Bapak Ibu hafal ya? Hafal angka 1 sampai 10? Ya, menulisnya bisa juga ya? Wahidun, isnani, salah satun, arba'atun, khamsatun, sitatun. Nah, insya Allah bisa lah. Nah, itu aja. Nanti ada soalnya. Tulislah angka 1 sampai 10. Iya. Ya. Tapi nulisnya itunya bukan tulis wahid gini. Bukan satu gini, bukan. Wahidun. Nah, kalau 2 isnani. Bukan 2 gini, bukan, tapi isnani. Ditulis itu ya. Iya. Nah, dari percakapan ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Fi as-soal. Nah, ada kaidah-kaidah. Nah, untuk kaidahnya
kaidah dasar saja. Insya Allah untuk kaidah dasar Bapak Ibu, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau sudah ketemu jumlah ismiyah, berarti kalau jumlah ismiyah untuk menerjemahkan Bapak Ibu, saya kira untuk Bapak Ibu nggak terlalu penting ya, Bapak Ibu ya. Kalau jumlah ismiyah ini, yang paling penting adalah jumlah fi'liyah. Setelah ketemu fi'al, kita menentukan fa'il. Nah itu kalau kita ingin sedikit-sedikit memahami apa yang ada di Al-Quran ataupun memahami apa yang kita ucapkan. Sami Allahu liman hamidah. Ada unsur fi'ilnya enggak? Sami'a. Ketemu fi'il. Fa'ilnya siapa yang mendengar? Allahu. Allah atau Allahi? Allahu. Sami Allahu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu atau sadaqallaha? Sodako, wajahnya apa itu sodako? Madi, artinya benar. Benar. Nah, artinya benar. Allah itu benar. Al-azimu atau al-azimah? Azim. Enaknya apa? Al-azimu. Kenapa al-azimu? Naat. Nah, naatnya Allah tadi. Allah yang Maha Agung itu benar. Nah, terjemahan literalnya seperti itu. Tapi kita terjemahkan Maha benar Allah. Tapi susunannya adalah al-azimu sebagai naat. Naat mengikuti sebelumnya Allah lima tapi dhammah fa'il. Nah, fa'il. Naat. Enggak, fa'ilnya Allah, naatnya azimu. Anak laki itu pergi. Zahabal waladu. Anak laki yang kecil itu pergi. Zahabal waladu as-saghiru. Nah, polanya sama seperti sadaqallahul azimu. Maka susunan dasar Bapak Ibu itu kan dasar ya. Bapak Ibu bisa kembangkan, cocokkan dengan yang sering Ibu praktekkan di hadis ataupun di Al-Quran. Yang susunan dasar tuh al-waladu mahirun, al-waladu fil fasli, hadza waladun, tidak ada unsur fi'il. Kalau anak laki sedang pergi, dhahabal waladu. Saya melihat anak laki-laki, nazartu al-walada. Nah, itu kan susunan sangat standar ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu bisa kembangkan atau bisa praktekkan ke dalam bentuk yang lain. Bisa dikembangkan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih atau bisa dikembangkan dengan naat. Utusan Allah. Rasulullah. Utusan Allah sudah pergi. Zahaba Rasulullah. Utusan Allah berkata. Qala Rasulullah. Gampang ya, ya. Ya. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Aina Ilyas? Ilyas fil ghurfah. Nah, fil ghurfah yaqra. Ilyas di kamar sedang membaca. Madza ya'malu Ilyas fil ghurfah? Nah, madza ya'malu tadi polanya seperti kita pelajari. Nah, Ilyas sedang ngapain? Nah, gitu. Di kamar. Madza ya'malu polanya sama seperti tadi, Bapak. Madza jawabannya yaqra'u fil ghurfah. Hanya karena ini pakai kosakata apa ini, Bapak Ibu? Amila ya malu. Kalau tadi fa'ala yaf malu. Kalau Ilyas sedang ngapain? Madza yaf'alu Ilyas. Kalau pakai ya malu, madza ya malu Ilyas. Bisa dicocokkan ya Bapak Ibu ya dengan yang tadi kita pelajari ya. Sama. Artinya sama. Fa'ala yaf'alu, amila yaf'alu sama saja, Ibu. Jawab ini Ustaz dulu ya. Ada yang malu Ilyas. Jawabannya nah, huwa. Ini kan nah, betul. Pertanyaan umum jawabnya langsung dia membaca, dia sedang membaca.
Nah, huwa yaqra'u. Tidak perlu kita mengulang huwa ya'malu, yaqra'u enggak perlu, tapi langsung huwa yaqra'u. Kalau tadi kan contohnya apa Bapak Ibu? Yaf'alu ya. Fa'ala, yaf'alu, amila, ya'malu. Man yas'alu anil Ilyas. Afan, man yas'alu an Ilyas. Nah, Khalid. Nah, Khalid. Siapa yang bertanya tentang Ilyas? Khalid. Khalid yas'alu an Ilyas. Ya, Khalid saja boleh. Boleh. Iya. Iya, betul. Khalid itu aja. Madza yazur Khalid. Nah, susunannya seperti itu, Bapak. Madza yazur Khalid. Apa ini? Kita terjemahkan bagaimana? Khalid mengunjungi apa? Adatan fil utlati, biasanya setiap liburan. Nah, polanya sama. Ahmad baca apa? Nah, Khalid baca apa? Madza yaqra'u Khalid. Kalau Ahmad Khalid mengunjungi apa? Madza yazuru Khalid. Nah, adatan. Nah, fil utlati, pada hari libur. Mana utlah? Nah, lur. Huwa yazuru madza? Huwa yazuru taman ini. Huwa yazuru amakinat tasliyah. Amakinat tasliyah, tempat-tempat wisata, tempat hiburan. Atau boleh taman mini, boleh tempat hiburan. Yazuru amakinat tasliyati. Bentuk cara membuat susunannya Bapak Ibu sudah bisa dibandingkan nggak dengan tadi yang kita praktekkan? Kita sebut fiilnya dulu, baru kita sebut fa'il. Nah, itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya, kalau Ahmad, tadi kita bahas Khalid aja Bapak ya. Khalid baca apa? Madza yaqra'u Khalid. Nah, madza yaqra'u. Kalau Khalid mengunjungi apa? Nah, madza yazuru Khalid. Kalau pada susunan kedua, kamu sedang apa? Madza ta'malu. Nah, kalau Ilyas sedang apa? Madza ya'malu Ilyas. Nah, pada susunan pertanyaan seperti ini memang lebih baiknya kita membiasakan menyebutkan fiilnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ahmad sedang makan apa? Madza ya'kulu Ahmad. Khalid sedang minum apa? Madza yashrabu Khalid. Khalid ngunjungin apa? Madza yazuru Khalid. Nah, madza yazuru Khalid. Nah, Bapak Ibu untuk nomor 2 susunannya ada yang bingung nggak? Cara membuat susunannya. Madza ya'malu Ilyas. Terjemahannya? Nah, ya, Ilyas sedang mengerjakan apa? Nah, karena memang kendalanya yang membuat kita bingung mungkin di bahasa kita, apa itu ditaruh di belakang. Ilyas sedang mengerjakan apa? Nah, kalau di bahasa Arab tidak bisa, kata tahnya itu harus di depan. Madza ya'malu Ilyas. Nah, kalau kamu sedang mengerjakan apa? Nah, sorry. Madza ta'malu. Fatimah sedang mengerjakan apa? Ya. Ini yang pesan nasi atas nama Ibu Dara, ada yang nama Ibu Dara nggak di sini? Ya. Fatimah sedang mengerjakan apa? Ada tak malu Fatimah. Nah, polanya sama seperti nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu nggak bingung dengan yang tadi polanya. Jadi caranya adalah cara kita bertanya lebih baik kita menyebutkan
fiilnya dulu. Kita biasakan menyebutkan fiilnya dulu. Nah, karena memang nanti akan kita dapatkan banyak susunan di Al-Quran seperti itu. Disebutkan fiilnya dulu baru fa'il. Meskipun kita terbiasa memang di susunan kita adalah menyebutkan subjeknya dulu. Ahmad menulis apa? Nah, seperti itu. Fi ayyi. Nah, ini rutin badah ya. Oh, nomor al-khamisah, nomor 5. Hal yuridu. Nah, yuridu wajahnya apa nih Bapak Ibu tadi? Nah, aroda. Nah, aroda yu. Nah, itu susunannya disebutkan fiilnya dulu atau objeknya dulu Bapak Ibu? Fiilnya dulu. Nah, fiilnya dulu. Apakah Ilyas mau? Nah, apakah Ilyas mau? Susunannya kan memang dibiasakan apa itu? Menyebutkan fiilnya dulu. Hal yuridu Ilyas. Nah, meskipun di bahasa kita hal Ilyas yurid. Nah, di bahasa kita gitu ya. Tapi di bahasa Arab memang dibiasakan menyebutkan fiil. Hal yuridu Ilyas. Apakah Ilyas mau an-nuzhata rekreasi ila taman mini? Nah, jawabannya na'am. Nah, na'am. Huwa yurid. Nah, boleh. Jawabannya huwa yurid. Nah, fi animroh as-sadisah. Fi ayyi yaumin. Hari ini. Ayu. Ingat Bapak Ibu kemarin ayu apa? Apa? Berarti kalau ayu yaumin hari apa? Berarti ditambahin fi di hari apa? Nah, sebenarnya nggak ditambahin fi juga udah boleh. Langsung ayu yaumin. Nah, berhubung ditambahin fi maka ayunya menjadi kasroh. Fi ayyi yaumin. Nah, fi ayyi yaumin sa yadhabuna. Nah, yadhabuna itu wajahnya kira-kira apa Bapak Ibu? Gambarnya hum. Gambarnya hum yadhabu. Ada saya akan. Di hari apa mereka akan pergi ke taman mini? Nah, hari apa Bapak Ibu? Fi yaumil ahad. Nah, fi yaumil ahad. Nah, pertanyaan ayu tentu Bapak Ibu kemarin sudah sering kita bahas. Ayu itu artinya apa? Buku apa? Madafil arabah. Ayu kitabin. Hari apa? Ayu yaumin. Nah, supaya Bapak Ibu dipraktekkan. Sekolah apa? Ayu madrasatin. Buku apa? Kitabin. Iya, kasroh. Perbuatan apa? Ayu amalin. Kelas apa? Ini apa? Mahala. Mahala. Ya. Ini apa? Mahaza. Ya. Jangan terjebak. Mahaza. Enggak sesuai kebiasaannya. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, mahaza. Nah, jadi kemudian fi ayyi sa'ah. Nah, ayu kita hilangkan dulu ayunya, afan. Kita hilangkan dulu fi-nya ya Bapak Ibu ya. Supaya nggak bingung kita hilangkan fi-nya. Jam berapa? Boleh kita mengungkapkan ayyu sa'ah. Nah, kenapa Ibu? Ya. Seolah-olah ini kita hilangkan fi-nya dulu. Jam berapa? Ayyu sa'ah. Jam berapa Bapak Ibu boleh kita mengungkapkan dengan ayyu sa'ah? Kalau kita mengungkapkan dengan ayyu
sa'atin. Nah, memang terjemahannya adalah apa, jam apa. Nah, tapi kebiasaan di sana memang kita nggak bisa menerjemahkan letterlocknya jam apa, nggak bisa. Tapi kalau ayu sa'a berarti jam berapa. Atau boleh kita mengungkapkan dengan kam. Kami sa'ah. Kami sa'atu. Kenapa Bapak Ibu? Dua-duanya dipakai. Dua-duanya tepat. Dua-duanya dipakai Bapak Ibu. Ayu sa'atin atau kami sa'ah. Nah, kami sa'ah. Fi ayu sa'atin saya khuduhum. Nah, ini. Ya khudu wajahnya apa ini Bapak Ibu wajahnya? Domirnya? Dua. Khalid. Jam berapa Khalid akan menjemput mereka? Nah, hum sebagai objek. Nah, ya khudu. Jangan terjebak karena ada humnya kemudian domirnya hum. Ya khudu siapa yang menjemput di sini? Khalid. Saya khudu Khalid. Nah, kalau Khalid minum, yashrabu Khalid. Khalid akan minum. Saya yashrabu Khalid. Khalid belajar. Yadrusu Khalid. Khalid akan belajar. Nah, Khalid pergi. Mudhari yadhabu Khalid. Khalid akan pergi. Yadhabu Khalid. Nah. Ya. Baik. Untuk latihan mengungkapkannya, tadribat melafalkannya bisa sendiri ya Bapak Ibu ya. Ilyas yaqra'u fil ghurfah. Huwa yaqra'u fil ghurfah. Ibni yaqra'u fil ghurfah. Al-muwazzaf yaqra'u fil ghurfah. As-sahafiyu. Nah, Khalid yaqra'u fil ghurfah. Nah, kemudian 104-nya Aminah taqra'u al-jaridata. Hiya taqra'u al-jaridata. Ibnati taqra'u. Nah, taqra'u domirnya apa Bapak Ibu? Iya, mudhari. Kemudian 105-nya. Nah, al-jumalu. Jumal itu jamaknya jumlah. Susunan di dalam bahasa Arab. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah. Nah, ini kalau ini kita sudah sambil merem sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Definisinya ya. Jumlah fi'liyah itu isinya fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Yadhabu, nah tinggal dibalik. Yadhabu, kalau jumlah fi'liyah yadhabu Ilyas. Yadhabu Ilyas. Kalau kita mau balik Ilyas, yadhabu jumlah ismiyah dengan arti yang sama. Tapi hanya pertanggungjawabannya pada jumlah fi'liyah dan ismiyah saja. Artinya sama. Tadhabu Aisyah atau Aisyah tadhabu sama saja. Tetapi kita ini di awal-awal memang harus membiasakan menyebutkan dengan jumlah fi'liyah ya Bapak Ibu ya, fi'liyah. Menyebutkan fi'ilnya dulu baru fa'ilnya, baru fa'il. Baik. Hawil tamrin. Untuk kaidah di sini ada pertanyaan Bapak Ibu kaidahnya. Ada susunan yang ada susunan fi'il sama-sama susunan yang ada fi'il. Tetapi kalau kita menyebutkan subjeknya dulu di dalam bahasa Arab tidak lagi menjadi jumlah isfi'liyah tetapi menjadi jumlah ismiyah. Belajarnya terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Kecepatan ya? Kecepatan ya? Nah. Ya. Hawil, nah, mana hawil? Hawil, rubahlah. Hawil susunan fi'il
yang tersebut al-atiyah yang berikut apa? Ke dalam jumlah ismiyah seperti contoh kama fil misal. Contoh yaqra'u Ilyas fil ghurfati. Nah, tinggal balik Ilyas yaqra'ul Quran fil ghurfati. Nah, sekarang yuqaddimu al-khadim lakum al-futur. Berarti al-khadim yuqaddimu lakum al-futuro. Al-futur. Mana futur? Sarapan. Nah, futur. Tadhabu Aisyah. Siapa yang pergi Bapak Ibu? Aisyah. Ilal ma'had. Nah, kita balik. Aisyah tadhabu ilal ma'had. Nah. Yahmilu al-khadim. Mana yahmilu? Membawa. Siapa yang membawa? Khadim. Amti'atakum, amti'atun. Amti'atun itu barang-barang. Barang-barang. Amti'ah barang-barang. Nah, barang-barang kalian. Yahmilu Khalid amti'atakum. Kalau kita balik al-khadim yahmilu amti'atakum. Ta'rifu as-sayyidatu Khalidah. Nah, ibni ta'rifu mana ta'rifu? Mengenal atau mengetahui. Arafa ya'rifu mengetahui atau mengenal. Siapa yang mengenal di sini? Nah, Tuan Khalidah. Sayyidah Khalidah. Tuan Putri Khalidah. Kalau kita balik as-sayyidatu Khalidah ta'rifu ibni. Tuan Putri Khalidah mengenal anak lakiku. Yatamanna, mana yatamanna? Yatamanna wajahnya apa ini Bapak Ibu? Mudhari. Tamanna yatamanna berharap artinya. Yatamanna al-muhafizu, siapa yang berharap? Gubernur. Siapa yang berharap? Gubernur berharap ziaratan sa'idatan, kunjungan yang bahagia. Kalau kita balik al-muhafizu yatamanna lakum ziaratan sa'idatan. An-Nimrah as-sadisah taqa'u. Jakarta wajahnya apa Bapak taqa'u? Nah, mudhari. Waqa'a yaqa'u. Taqa'u domirnya? Iya. Kota Jakarta. Terletak artinya ya. Ala sahilil bahri. Sahil itu pantai. Ya. Di pesisir maksudnya. Taqa'u Jakarta, kalau kita balik Jakarta taqa'u ala sahilil bahri. Nomor 7. Tashtariku muhafadzatu Jakarta fil ma'rad. Tashtariku, ingat Bapak Ibu kemarin apa? Mengikuti. Tashtariku mengikuti. Istaroka yash. Wajahnya apa itu Bapak Ibu? Ai fi'lin mudhari. Domirnya? Iya. Gubernur provinsi. Siapa yang ngikuti sini? Provinsi Jakarta. Kalau kita balik muhafadzatu Jakarta tashtariku fil ma'rad. Nah, tashtariku fil ma'rad. Nah, Bapak Ibu, pada bab ini kita dikhususkan mengetahui fi'il mudhari. Dengan susunan kita dilatih untuk menyebutkan apa ini Bapak Ibu? Fi'ilnya dulu. Maza tatbakhu Fatimah
kita dilatih untuk menyebutkan fi'ilnya dulu baru fa'il. Ahmad sedang minum. Yashrobu Ahmad. Ahmad sedang minum apa? Mada yashrobu Ahmad. Fatimah belajar. Nah, tadrusu Fatimah. Fatimah belajar apa? Mada tadrusu Fatimah. Baik. Alhamdulillah. Enggak kecepatan ya, Bu ya? Saya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan buat kita semua sekeluarga. Kita mempelajari bahasa Arab itu dengan niat kita mencintai Rasul. Ya. Kalau kita lihat orang yang suka dengan yang diidolakan itu kan pasti itu ya. Orang suka Korea beli makanan Korea ya. Ya. Beli sesuatu yang Korea. Ya. Sama orang suka bola beli kaos bolanya. Nah. Ya, bisa jadi boleh kita makan suka nasi kebuli dengan niat nah, sama kita mencintai Nabi, karena Nabi itu Allah sengaja pilih dari bangsa Arab, bukan orang Boyolali atau tapi sengaja Allah. Maka kita mempelajari bahasa Arab dengan niat mencintai Nabi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.